Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah saudara berada dalam situasi di mana saudara ingin taat kepada Tuhan, tetapi masa lalu seolah mengejar saudara? Saudara ingin melangkah maju, tetapi ada ketakutan yang mengikuti langkah saudara? Renungan hari ini berbicara tepat ke titik itu, tentang seorang yang berjalan menuju masa depan yang Tuhan janjikan, tetapi harus menghadapi bayang-bayang masa lalu yang menakutkan. Orang itu adalah Yakub, dan pelajaran rohaninya sangat relevan bagi kita. Yakub baru saja bebas dari Laban, tetapi sekarang Esau, kakaknya yang pernah ingin membunuhnya, sedang mendekat dengan 400 orang. Ini bukan kabar biasa. Ini ancaman nyata. Saudara, banyak dari kita juga seperti Yakub, ingin berubah, tetapi masa lalu membayangi. Ingin taat, tetapi hati gentar. Ingin melangkah, tetapi takut apa yang menanti di depan. Namun lihatlah yang Tuhan lakukan. Sebelum Yakub bertemu Esau, Yakub bertemu malaikat Tuhan. Itulah kebenaran besar renungan ini. Tuhan selalu bekerja lebih dulu sebelum bahaya tiba. Ayat dalam Kejadian 32 ayat 1 berkata bahwa Yakub bertemu dengan malaikat-malaikat Allah. Di tengah perjalanan yang berat, Tuhan memberi tanda penyertaannya. Engkau tidak berjalan sendirian. Ini terjadi sebelum Yakub tahu Esau datang dengan 400 orang. Sebelum hati Yakub gentar, Tuhan sudah menguatkan. Terkadang Tuhan mengirim tanda-tanda kecil, damai di hati, firman yang menguatkan, atau dorongan roh untuk meneguhkan bahwa Dia ada bersama kita. Ketika Yakub mendengar kabar tentang 400 orang yang bersama Esau, ia sangat takut. Ini wajar, ini manusiawi. Tetapi ketakutan itu tidak membuat Yakub lari. Ketakutan itu membuat Yakub datang kepada Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan ketakutan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mengarahkan kita kepada doa yang lebih dalam. Selanjutnya kita membaca, Yakub menyusun rencana, membagi rombongan menjadi dua, menyiapkan persembahan sebagai tanda damai, mengatur segala sesuatu dengan bijaksana. Ini tindakan hikmat. Tetapi yang luar biasa adalah Yakub tidak menggantungkan hidupnya pada rencana itu. Yakub bersandar pada Tuhan. Iman bukanlah tindakan tanpa perencanaan, tetapi perencanaan yang tidak menggantikan kepercayaan kita kepada Allah. Selanjutnya ayat 9-12 mencatat salah satu doa paling indah dalam perjanjian lama. Yakub memegang janji Tuhan. Ia berkata, Engkaulah yang berfirman, aku akan berbuat baik kepadamu. Inilah doa iman, berdoa berdasarkan firman, bukan perasaan. Yakub merendahkan diri. Ia berkata, aku tidak layak menerima segala kasih setiamu. Doa yang efektif bukan doa orang yang merasa kuat, tetapi doa orang yang tahu bahwa dirinya lemah. Yakub meminta perlindungan dengan jujur. Ia meminta, lepaskanlah aku dari tangan kakakku. Yakub tidak pura-pura berani. Ia jujur tentang ketakutannya.
Doa terbaik lahir bukan dari keberanian manusia, tetapi dari kebergantungan penuh kepada Allah. Saudara, Yakub mengirimkan persembahan besar kepada Esau. Ini bukan manipulasi. Ini adalah wujud kerendahan hati. Kadang Tuhan memulihkan relasi melalui sikap lembut, pengakuan salah, dan tindakan damai. Kerendahan hati membuka pintu pemulihan. Ayat 21 menutup bagian ini dengan Yakub bermalam sendirian. Inilah malam yang membawa Yakub ke Peniel, tempat di mana ia akan bergumul dengan Allah dan diubahkan selamanya. Tetapi sebelum Tuhan mengubah namanya, Tuhan mengubah hatinya. Dari kuat menjadi bersandar, dari takut menjadi berharap, dari licik menjadi rendah hati. Malam sebelum perjumpaan itu adalah malam pemurnian. Saudaraku, kisah Yakub menunjuk kepada Kristus. Yakub berdoa agar diselamatkan dari Esau. Kristus menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Yakub bergantung pada janji Allah. Kita bergantung pada janji Kristus yang tidak berubah. Yakub memohon belas kasihan. Kristus adalah wujud belas kasihan Allah. Ketakutan Yakub menemukan jawabannya dalam penyertaan Allah. Ketakutan kita menemukan jawabannya dalam Kristus, Immanuel, Allah beserta kita. Saudaraku, Kejadian 32 ayat 1-21 mengajarkan bahwa Allah mendahului kita sebelum bahaya tiba. Ketakutan bisa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Hikmat dan doa harus berjalan bersama. Kerendahan hati membuka jalan pemulihan. Janji Tuhan adalah jangkar bagi hati yang gelisah. Kristus adalah keberanian kita di tengah ancaman hidup. Jika saudara berada di tengah ketakutan, tekanan, atau ancaman, ingatlah, saudara tidak berjalan sendiri. Malaikat Tuhan mendahului saudara dan Kristus menyertai saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sebelum bahaya mendekat, Engkau sudah bekerja. Ajari kami berdoa seperti Yakub, jujur, rendah hati, dan memegang janji-Mu. Kuatkan kami ketika masa lalu mengejar, ketika hati gentar, ketika masa depan tidak pasti. Kami percaya Engkau berjalan di depan kami dan menjadi perlindungan kami. Dalam nama Yesus, pendamai dan penolong hidup kami berdoa. Amin.